Pemirsa, Kabar Banjarmasin kembali hadir menjumpai Pian. Kali ini Lone Lunzal di Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan gasan Pian. Berikut berita utama hari ini. Booster kedua untuk tenaga kesehatan di Banjarmasin digelar hari ini. Barito Putra taklukan Borneo FC 3-1 di Stadion Demang Lehman, Martapura. KTP digital akan diberlakukan di Banjarmasin. Mulai tanggal 1 Agustus hari ini, Dinas Kesehatan Banjarmasin mulai menggelar vaksinasi dosis keempat atau booster kedua. Pemberian vaksin booster kedua difokuskan untuk tenaga kesehatan nakes yang bekerja di puskesmas dan rumah sakit terlebih dahulu karena stok vaksin Moderna terbatas. Malam tadi sudah kami rapatkan dengan Kepala Puskesmas dengan bidang terkait. Dan insya Allah besok akan dilakukan vaksinasi kepada nakes, khususnya yang di puskesmas dulu. Kita ada berapa nakes Pak kita Pak? Ya rencananya memang terkait dengan kesediaan Modernanya, karena Moderna, nakes kan Moderna, berarti harus Moderna juga. Mungkin sekitar tidak terlalu banyak, mungkin harus separuh-separuh kan. Misalnya ada pesanan pegawainya 30, paling tidak 10 lah satu puskesmas. Mungkin rencana besok 10 puskesmas dulu lah. Kalau nakes kita di Banjarmasin ada berapa banyak Pak? Kalau nakes seluruhnya dengan pemerintah provinsi sama yang di vertikal sama rumah sakit itu 6.560. Dinas Kesehatan akan mengusulkan vaksin Moderna kepada kementerian agar warga dan kelompok rentan juga dapat divaksin booster kedua. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Oprit jembatan kembar pertama di kawasan Pasar Lama Banjarmasin Tengah dikeluhkan warga karena terlalu curam. Akibat oprit jembatan yang terlalu curam, banyak mobil kesulitan menanjak, terutama saat arus lalu lintas sedang macet. Dinas PUPR akan meminta pelaksana pembangunan mengaspal oprit jembatan tersebut untuk mengurangi kecuraman. Ketua Dewan Pakar Nasional Intakindo Kalsel Hasan Husaini mengatakan, pengaspalan saja tidak cukup. Menurutnya oprit jembatan yang terlalu curam ini disebabkan penurunan pada bagian plat injak atau konstruksi beton di ujung bibir jembatan. Ada kenaikan daripada plat injak yang ketemu dengan backwall daripada abutmen, artinya dinding di abutmen naik. Jadi seperti terlihat tuh hampir 3-4 cm. Nah, karena ini yang membuat tidak kenyamanan. Jadi terhadap itu tidak ada masalah. Tetapi di sini kalau tidak segera diperbaiki, beban open traffic jalan terusnya akan meningkat 3 cm, tadi 4 cm bisa aja nanti akan lebih karena plat injaknya akan turun ya, karena miring dengan kemiringan akan naik platnya. Jadi kalau bisa ya sebelum mengganggu dan pada struktur jembatannya, kalau bisa ini diambil diperbaiki lah, kalau dikembalikan. Untuk mengatasi oprit jembatan yang terlalu curam, plat injak harus dikembalikan ke posisi semula. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan.
Jembatan penyeberangan orang JPO di kawasan Ahmad Yani kilometer 34 Kota Banjarbaru mulai dibangun. JPO sepanjang 30 meter tersebut bakal menghubungkan Jalan Putri Junjung Buih dengan Jalan Kruing. Pembangunan JPO merupakan bagian dari program keselamatan masyarakat di jalan raya, khususnya bagi pelajar yang biasanya menyeberang di kawasan ini. Wali Kota Aditya Mufti Arifin berharap pembangunan JPO berjalan lancar dan selesai tepat waktu. Monitoring pada hari ini, alhamdulillah begitu semua berjalan sesuai perencanaan dan mudah-mudahan apa yang dilaksanakan ini sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan berdasarkan kontrak. Jadi insya Allah bulan Desember paling lambat gitu. Tanggal 28 Desember itu akhir kontrak. Jadi mudah-mudahan akhir Desember itu sudah bisa digunakan JPO. Baik jasa studi, masak, dan kawan-kawan nyebrang jalan kalau perlu di jalan lagi. Itu sudah termasuk cepat untuk pengerjaan di lapangan. Pembangunan JPO ini ditarget rampung akhir tahun mendatang. Dari Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gasan Pian yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Booster kedua untuk tenaga kesehatan di Banjarmasin digelar hari ini. Barito Putra taklukan Borneo FC 3-1 di Stadion Demang Lehman Martapura. KTP digital akan diberlakukan di Banjarmasin. Barito Putra berhasil meraih poin penuh saat menjamu Borneo FC dalam laga lanjutan Liga 1 2022-2023. Tim Laskar Antasari menaklukkan tim Usut Etam dengan skor 3-1 di Stadion Demang Lehman Martapura, Kabupaten Banjar, Sabtu malam. Ketiga gol tersebut dicetak para pemain asingnya, yakni Rafael Silva pada menit ke-27, Renan Alves menit ke-52, dan Rafinha menit ke-79. Sedangkan Borneo FC hanya bisa mencetak satu gol lewat Ahmad Nur Hardianto di menit ke-37. Pelatih Barito Dejan Antonik bersyukur atas kemenangan ini. Ia mengapresiasi perjuangan anak asuhnya yang sudah bermain dengan baik dan menjalankan instruksinya. Semua dia tadi kerja keras. Kalau kita lihat pertandingan, Borneo ada menit 45 menit yang pertama cuma satu gol, shoot di satu gol. Ya, kedua mungkin ada dua, dan satu dari free kick dan satu shooting ali ada blok dari kick. Ada lagi, saya senang kenapa? Karena anak-anak kita ada 1-0 dan gol yang kita salah, tapi kita masih tetap untuk levelnya yang di atas, dan kita udah kan di kamar ganti kita bicara ayo masih ada 45 menit kita bisa berubah, dan ini contoh yang benar dan contoh yang bagus untuk semua kita, dan kita harus tetap seperti ini. Kemenangan ini membuat posisi Barito Putra yang semula berada di dasar klasemen kini naik ke 10 besar.
Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin akan memberlakukan kartu tanda penduduk KTP digital. KTP digital berupa aplikasi yang dapat digunakan dengan telepon pintar berbasis Android. Aplikasi tersebut tidak hanya menyimpan data identitas diri, tapi juga kartu keluarga, NPWP, dan dokumen lainnya. Saat ini KTP digital masih dalam tahap uji coba secara internal pada pegawai di Sdukcapil. Pendidikan digital itu sudah dikeluarkan kemarin, tapi kita masih uji coba di lingkungan di Sdukcapil. Jadi masih internal kita uji coba. Nanti kita nunggu informasi dari kementerian dalam hal ini di Sdukcapil untuk melakukan proses KTP digital kepada seluruh masyarakat. Saat ini masih kita lakukan uji coba di lingkungan kantor di Sdukcapil. Jadi penggunaannya seperti apa, Pak? Jadi kalau misalnya kawan-kawan melihat Peduli Lindungi itu hampir mirip. Jadi semua rekam data kita BKTP, kemudian data-data kita NPWP dan lain sebagainya, data keluarga dan sebagainya, kakak dan sebagainya itu ada di situ. Jadi sebagai pengganti, kalau KTP mungkin sebagai pengganti dari hard copy, meskipun tetap kita jalankan atau tetap ada hard copy KTP. Pemberlakuan KTP digital menunggu instruksi Mendagri. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Pin yang kita buat. Sengketa revitalisasi Pasar Batuah antar warga dengan pemerintah Banjarmasin masih bergulir. Komnas HAM RI telah mengagendakan mediasi kedua pihak pada pekan lalu. Namun mediasi yang seharusnya berlangsung di kantor Pemprov Kalsel tersebut ditunda. Wali Kota Ibnu Sina mengatakan jadwal ulang mediasi belum dapat dipastikan kapan karena harus menunggu konfirmasi dari Komnas HAM. Kami kan ada juga kalau misalnya ada mediasi itu, kalau kami main selonong aja ke situ kan dikira mempengaruhi apa gitu kan dari masyarakat. Pak, ini kan selama ini juga komunikasi sih jalan aja ke warga itu melalui. Kalau untuk Pemko ya. Pak, ini kan kondisinya kayaknya berlarut-larut setelah sudah sampai sini. Apakah berpengaruh pada rencana proyek revitalisasi ini? Apa kabarnya? Kucuran dana dari Kemendagri? Kemendak. Ya sampai sekarang kan kita masih dengan skenario yang ada ini. Walaupun pasti ada deadline lah. Iya. Kita tunggu aja. Karena memang ada proses lembaga negara kalau ini menangani. Untuk kemudian harus kita hormati semua. Itu kalau dalam prediksi itu pasti akan tercapai. Itu kan harga yang harus dibayar untuk kita bisa mencari solusi terbaik. Akibat sengketa ini, proyek revitalisasi Pasar Batuah yang seharusnya dilaksanakan sejak Juli hingga Desember 2022 menjadi molor. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gasan Pian yang hanya bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Booster kedua untuk tenaga kesehatan di Banjarmasin digelar hari ini. Barito Putra taklukan Borneo FC 3-1 di Stadion Demang Lehman, Martapura. KTP digital akan diberlakukan di Banjarmasin.
Kurikulum prototipe akan diterapkan di Banjarmasin tahun 2022 ini. Kurikulum berbasis proyek tersebut akan diterapkan oleh 22 sekolah dari tingkat TK, SD, dan SMP. Tujuan diterapkannya kurikulum ini untuk membentuk karakter siswa sesuai dengan kemampuannya. Sangat memberikan aspirasi sekali pada Kota Banjarmasin yang sudah dipercayakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka menjalankan program sekolah penggerak ini. Angkatan pertama ini hampir 2.500 saja di Indonesia. Banjarmasin termasuk 10 ya. Angkatan pertama itu baru 3 kabupaten, itu Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Banjarbaru, Kota Baru. Nah, di angkatan kedua ini sudah lumayan, hampir 7 kabupaten, ya, termasuk Kabupaten Banjar yang hari ini mereka melihat yang sudah jalan sekolah penggerak yang ada di Banjarmasin. Kurikulum prototipe juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar dari pengalaman. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Program Sekolah Ayah di Banjarmasin resmi diluncurkan. Peluncuran Sekolah Ayah dilaksanakan bertepatan dengan puncak peringatan Hari Anak Nasional Minggu pagi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Madian, menjelaskan tujuan program ini untuk mencegah kekerasan pada anak. Ini perlu sekolah ayah dan calon ayah ini. Itu didatangkan ke rumah-rumah atau kayak apa, Pak? Mungkin nanti kita inventarisir lah orang-orang yang ininya secara bergantian lah, mungkin lah dari tokoh-tokoh masyarakat yang mungkin bisa juga nanti menelurkan lah kepada orang-orang di sekitarnya terkait dengan sekolah ayah dan sekolah calon ayah ini. Ya kita mungkin dari tokoh-tokoh masyarakat lah, mungkin kita ambil lah nanti yang bisa menyampaikan lagi kepada orang-orang di sekitarnya dalam rangka untuk membina, mengasuh anak ini bukan hanya tadi peran ibu saja dalam mengasuh, tapi juga sempatanlah waktu untuk ayah juga mengasuh, mendidik dalam seharinya ya, dengan walaupun tidak banyak tapi mungkin kualitasnya diharapkan bisa lebih bagus lah. Program ini diharapkan dapat memperbaiki pola asuh dalam keluarga dengan menekankan pentingnya peran ayah sebagai figur dalam mendidik anak. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Ada satu masjid cagar budaya di kota Banjarmasin yang tetap terjaga keasliannya. Inilah Masjid Jami Nurul Amilin atau yang biasa disebut Masjid Jami Haur Kuning. Masjid ini berada di kawasan Klayan Timur, Banjarmasin Selatan. Bangunan masjid dengan warna dominan hijau ini dibangun sejak zaman penjajahan Jepang, tepatnya pada tahun 1942. Masjid ini telah dijadikan cagar wisata religi oleh pemerintah karena konstruksi bangunan kayunya tetap kokoh hingga kini. Sebagian besar material kayu pada masjid ini seperti dinding, tiang, pintu dan lainnya masih asli sejak dibangun. Selain itu, masjid ini juga mempertahankan bangunan tempat azan zaman dahulu yang cukup unik. Tempat untuk muazin mengumandangkan azan itu berada tepat di tengah masjid menyatu dengan tiang utama. Ketinggian tempat tersebut berkisar 4 hingga 5 meter dan dilengkapi dengan tangga berbentuk melingkar. Jadi sepengetahuan saya dan cerita saksi hidup ini yang beliau bernama Haji Mujirmi atau Haji Mujir,
lantainya yang dari yang keramik oleh tokoh masyarakat yang ada di sini. Beliau membeli di Surabaya keramik, kemudian membawa ke sini, berikut membawa tukang masang keramik. Jadi keramik begitu tukangnya pasang di sini. Meski telah menjadi cagar wisata religi, masjid ini masih digunakan untuk ibadah salat 5 waktu dan salat Jumat. Dari kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Booster kedua untuk tenaga kesehatan di Banjarmasin digelar hari ini. Barito Putra taklukan Borneo FC 3-1 di Stadion Demang Lehman Martapura. KTP digital akan diberlakukan di Banjarmasin. Mulai tanggal 1 Agustus hari ini, Dinas Kesehatan Banjarmasin mulai menggelar vaksinasi dosis keempat atau booster kedua. Pemberian vaksin booster kedua difokuskan untuk tenaga kesehatan nakes yang bekerja di puskesmas dan rumah sakit terlebih dahulu karena stok vaksin Moderna terbatas. Malam tadi sudah kami rapatkan dengan Kepala Puskesmas dengan bidang teknik terkait. Dan insya Allah besok akan dilakukan vaksinasi kepada nakes, khususnya yang di puskesmas dulu. Kita ada berapa nakes Pak kita Pak? Ya rencananya memang terkait dengan kesediaan Modernanya, karena Moderna, nakes kan Moderna, berarti harus Moderna juga. Mungkin sekitar tidak terlalu banyak, mungkin harus separuh-separuh kan. Misalnya ada pegawainya 30, paling tidak 10 lah satu puskesmas. Mungkin rencana besok 10 puskesmas dulu lah. Kalau nakes kita di Banjarmasin ada berapa banyak Pak? Kalau nakes seluruhnya dengan pemerintah provinsi sama yang di vertikal sama rumah sakit itu 6.560. Dinas Kesehatan akan mengusulkan vaksin Moderna kepada kementerian agar warga dan kelompok rentan juga dapat divaksin booster kedua. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Oprit jembatan kembar pertama di kawasan Pasar Lama Banjarmasin Tengah dikeluhkan warga karena terlalu curam. Akibat oprit jembatan yang terlalu curam, banyak mobil kesulitan menanjak, terutama saat arus lalu lintas sedang macet. Dinas PUPR akan meminta pelaksana pembangunan mengaspal oprit jembatan tersebut untuk mengurangi kecuraman. Ketua Dewan Pakar Nasional Intakindo Kalsel Hasan Husaini mengatakan, pengaspalan saja tidak cukup. Menurutnya oprit jembatan yang terlalu curam ini disebabkan penurunan pada bagian plat injak atau konstruksi beton di ujung bibir jembatan. Ada kenaikan daripada plat injak yang ketemu dengan backwall ya, backwall daripada abutmen, artinya dinding di abutmen naik. Jadi seperti
lihat tuh hampir 3 sampai 4 cm. Nah, karena ini yang membuat tidak kenyamanan, jadi terstruktur tidak ada masalah. Tetapi di sini kalau tidak segera diperbaiki, beban open traffic jalan terusnya akan meningkat 3 cm, tadi 4 cm bisa aja nanti akan lebih, karena plat injaknya akan turun ya, karena miring dan kemiringan akan naik platnya. Jadi kalau bisa ya sebelum mengganggu daripada struktur jembatannya, kalau bisa ini diambil, diperbaiki lah, kalau dikembalikan. Untuk mengatasi operasi jembatan yang terlalu curam, plat injak harus dikembalikan ke posisi semula. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Jembatan penyeberangan orang JPO di kawasan Ahmad Yani kilometer 34 Kota Banjarbaru mulai dibangun. JPO sepanjang 30 meter tersebut bakal menghubungkan Jalan Putri Junjung Buih dengan Jalan Kruing. Pembangunan JPO merupakan bagian dari program keselamatan masyarakat di jalan raya, khususnya bagi pelajar yang biasanya menyeberang di kawasan ini. Wali Kota Aditya Mufti Arifin berharap pembangunan JPO berjalan lancar dan selesai tepat waktu. Monitoring pada hari ini, alhamdulillah begitu semua berjalan sesuai perencanaan, dan mudah-mudahan apa yang dilaksanakan ini sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan berdasarkan kontrak. Jadi insya Allah bulan Desember paling lambat gitu. Tanggal 28 Desember itu akhir kontrak. Jadi mudah-mudahan akhir Desember itu sudah bisa digunakan JPO. Baik jasa dulu di Omasan, dan kawan-kawan nyebrang jalan kalau perlu di jalan lagi. Itu sudah termasuk cepat untuk pekerjaan di lapangan. Pembangunan JPO ini ditarget rampung akhir tahun mendatang. Dari Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Zaldi Ariandi lawan buan redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.